Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada tema video kali ini kita akan membahas karakter Sabo dan kita akan membahas karakter-karakter yang layak untuk mengcounter si Sabo ya di liga. Dan ini tidak 100% benar karena siapa tahu ya nanti di gameplay malah sulit untuk mengcounter karena sering terjadi prediksi-prediksi counter itu tidak 100% benar. Jadi dari beberapa karakter yang direkomendasikan pasti ada salah satu yang mungkin kesulitan untuk mengcounter walaupun memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan countering ya kepada ekstrim tersebut. So kita langsung aja ke karakter yang pertama yang paling gampang buat counter Sabo ya. Let's go. Oke, untuk karakter yang pertama dan yang paling gampang banget nih buat nge-counter si Sabo yaitu karakternya Garp Galaxy Impact tuh. Dimana di sini Garp itu untuk mengcounter karakter Sabo itu gampang banget ya. Kalian bisa pakai skill Blue Hole karena di sini dia itu bisa ignore damage reduction, apalagi kalian bisa stacking attack. Jadi dari kekuatan stacking attack tersebut kita bisa one shot ya, karakter apapun yang ada di liga, dan ini sudah terjadi di beberapa karakter yang ada, contoh Hujan, yang kedua Kaido. Dua karakter tersebut udah punya damage reduction plus dia juga punya buff defense, tapi tetap aja dia di one shot karena memang di sini karakter sejenis seperti Guard yang memiliki stacking attack sampai 75% dan buff defense 5% yang maksimal 50% ini cukup sakit banget loh ya. Jadi walaupun di sini kalau kalian tahu si Sabo itu punya yang namanya buff defense sebesar 50%, ini tidak bakal berasa ya. Kalian bisa lihat si Kaido. Kaido kalian bisa cek, Kaido itu punya defense buff tinggi banget dan dia stacknya gampang, tapi setiap dia diserang sama guard dengan Blue Hole itu sakit banget ya. Apalagi kalian bisa menggunakan yang namanya Galaxy Impact 1000 damage dengan ignore damage reduction. Otomatis di sini Sabo bakal mati walaupun dia punya shield ya, karena di sini guard itu dia memiliki yang namanya ignore object. Kemudian dari Galaxy Defect juga bisa, jadi kita bisa stacking dengan nyaman walaupun Sabo di dalam shield, kita bisa tembak-tembakin dari luar. Oke, jadi seperti itu. Untuk karakter yang pertama adalah Garp. Ya, buat temen-temen yang kemarin nggak gacha Garp karena ngerasa ekstrim pertama itu jelek, ya itu sudah menjadi resiko ya buat temen-temen yang menilai karakter itu dari awal, pertengahan, dan akhir ya. Kalau menilai karakter itu harus dari skillnya dan bahkan dari trade-nya ya. Karena di sini Garp itu trade-nya luar biasa rusak dan aku udah sangat yakin sih. Karakter ini tuh meta jangka panjang sih. Satu-satunya karakter yang bisa counter Garp yang paling gampang untuk saat ini cuman Garp sendiri sama yang kedua Hujan. Untuk sisanya itu agak sulit sih. Seriously agak sulit. Untuk Sabo kita lihat aja ya nanti ya. Apakah Sabo udah di counter guard dia masih bisa fight back atau tidak ya, seperti Hujan. Kalau Hujan sama guard kan saling lawan ya, one on one. Tapi kalau Sabo sama guard kita lihat aja nanti. Tapi di sini untuk pasifnya guard dia benar-benar bisa mengcounter Sabo, bisa banget. Lanjut lagi ke karakter kedua yang gampang banget nih buat counter Sabo. Nah akhirnya Zoro masuk ke jajaran karakter counter terbaik ya. Setelah sekian lama mangkir dari counter-counter, sekarang akhirnya dia masuk kembali. Nah di sini mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa kok Sabo bisa di counter sama si Zoro? Nah jawabannya ada di bagian sini, di trade yang nomor 1 paling atas, dimana di sini jika Zoro menyerang musuh yang dia ungguli elemennya, dia akan langsung meremove status effect yang dimiliki oleh musuh. Nah status effect apa itu yang dimiliki Sabo? Yaitu status effect yang namanya Flame Emperor State. Jadi di sini berhubung Sabo adalah elemennya hijau ya, seperti yang kita tahu, jadi Zoro itu tidak perlu mengganti elemennya untuk menghapus state-nya si Sabo.
Jadi pada saat Sabo yang lagi lewat pakai skill 2 pun dia juga bisa langsung hapus flame state-nya milik Sabo. Jadi ini sangat akan merugikan untuk user Sabo. Setelah rilis Joro pasti rame banget, aku sangat yakin ya. Nah di sini Sabo juga kalau misalnya dia tidak dalam mode flame state, dia itu sangat cupu banget ya dan sangat gampang dikalahkan. Jadi ada beberapa pasif yang sangat membutuhkan atau ketergantungan flame state, dimana di sini ada reduce damage 30%. Ini butuh banget ya si Sabo ya. Lalu di sini Sabo juga butuh flame state untuk memasuki mode ignore enemy. Waduh, ini agak ribet ya, dan ini pasti bakal sulit untuk kalian dapatkan kalau misalnya kalian one on one sama Joro di flagnya musuh. Kecuali kalian memutuskan untuk kabur dari flag dan mencari flag lain, ya itu pun kalau kalian bisa megang flag ya. Tidak tahu nanti misalnya kalian terkena ice ball setelah flame state kalian dihapus, atau kalian terkena efek batu dari snake setelah flame state kalian terhapus. Jadi banyak banget kerugian jika Sabo ini berhadapan one on one sama si Joro ya. Itu dia. Jadi Joro tidak perlu diperjelas lagi dari trade-trade lainnya, karena di sini trade satunya udah paling strong banget. Setelah trade satunya si Joro ini aktif, maka untuk melawan Sabo bebas. Kalian mau pakai basic attack, kalian mau pakai skill, itu terserah kalian ya. Terserah kalian. Oke, jadi counter terbaik sih untuk menghapus state seperti itu Joro ya. Lanjut lagi ke karakter ketiga ya, Again and Again. Dimana di sini karakter Yamato dan Ace masuk lagi ke jajaran counter karakter ekstrim terbaru di anime kali ini. Ya, Yamato ini sudah berhasil mengcounter guard, kemudian udah berhasil juga mengcounter hujan dengan easy. Dan again dia berhasil mengcounter karakter baru ekstrim kita, yaitu Sabo Flame Emperor. Dimana di sini untuk mengcounter Sabo itu gampang banget ya, karena si Yamato dan Ace cukup melakukan yang namanya stacking, dan dia cukup melakukan namanya serangan-serangan seperti biasanya. Jadi tidak perlu yang namanya ritual ya. Kalau biasanya kita mau lawan hujan kita harus pakai Yamato doang. Terus kalau kita mau lawan si guard itu harus gonta-ganti karakter. Nah, sedangkan untuk lawan Sabo di sini kalian bebas ya. Ya, bebas banget. Kalian cukup melakukan yang namanya stacking. Ingat nih, yang stacking sampai 75%. Di sini sangat menguntungkan sekali untuk kedua karakter ini menghancurkan meta ekstrim terbaru. Nah, apalagi di sini kalau kalian tahu ya, si Sabo itu di bagian skill-skillnya itu memiliki yang namanya effect. Nah, di sini kalian tahu ya, di sini ada knockback-knockbacknya nih. Ya. Knockback yang skill 1, dan untuk di bagian skill 2 dia juga memiliki yang namanya knockback juga. Jadi di bagian serangannya dia yang publish ngedash itu ada knockback ini. Kemudian distance-nya juga ada yang namanya knockback nih. Mana dia? Mana deh cuy knockback? Gak ada kak? Oh ya nggak ada cuy. Ternyata di counternya nggak ada ya. Oke, aku kira ada ya. Miscommunication. Alright, at least di sini untuk skill 2 nya Sabo yang ngedash dia memiliki knockback. Nah, jadi dari knockback tersebut itu sangat menguntungkan sekali untuk Yamato dan Ace. Dimana di sini setiap kali dia menerima yang namanya knockback, dia dapat recovery HP 30%. Nah, jadi di sini untuk Yamato dan Ace itu bakal sangat menguntungkan dan sangat mudah untuk melawan si Sabo. Ya walaupun di sini si Yamato dan Ace tidak bisa menghapus Flame Emperor-nya si Sabo, itu tidak masalah karena tidak butuh juga buat hapus-hapus seperti itu. Di sini kalau kalian tahu ya, Yamato dan Ace itu menghapus state jika musuhnya punya buff. Jadi kalau musuhnya nggak punya buff seperti Sabo, dia nggak bakal terhapus flame state-nya kecuali sama si Joro ya. Jadi nggak perlu juga. Sabo kalau udah sekarat mati ya udah mati karena dia tidak memiliki nyawa kedua. Jadi untuk stacking full Yamato dan Ace kali serang ke Sabo itu kemungkinan matinya tinggi banget ya. Jadi tidak perlu ribet. Oke, enak banget kok pakai si
sini Pak. Mantap boy. Masuk lagi ke karakter counter yang keempat, dimana di sini Jinbei berhasil masuk kembali ke jajaran counter kita ya, dimana di sini dia memiliki efek yaitu increase damage ke karakter power user sebesar 200%. Nah, kebetulan banget di sini Sabo itu mainnya cuman damage reduction, otomatis di sini sebagai karakter Jinbei damage-nya bakal sakit banget. Nah, di sini aku bakal menyinggung sedikit tentang Jinbei yang mengcounter hujan. Ya, memang di sini Jinbei bisa mengcounter hujan dengan catatan stacking hujan belum tinggi. Karena counter Jinbei itu cuman defense buff. Karena di sini Jinbei itu lebih kuat karena dia memiliki increase damage dealt. Increase damage dealt itu di counter sama buff defense. Sedangkan increase damage dealt itu mengcounter damage reduction. Kalian tahu kan Jinbei ini sekali skill 1 ke snake yang cuman modal damage reduction bisa langsung one shot. Nah, itu yang bakal terjadi kepada Sabo. Ya syukur-syukur Sabo nggak dapat buff defense ya. Kalau misalnya dia dapat buff defense sih mungkin si Jinbei ini bakal kesulitan seperti lawan hujan. Jadi agak lama lawannya. Tapi di sini harusnya dia bakal one shot. Jadi cukup satu kali skill dari Jinbei dia bakal bisa langsung mengalahkan si Sabo. Apalagi Sabo nggak punya nyawa kedua ya. Hati-hati nih buat kalian yang mau pakai Sabo skill 2, jangan ditabrak Jinbei. Nanti kalian langsung mati loh. Oke, untuk karakter yang kelima ya, dimana di sini kita memasuki yang namanya karakter Goldie Roger. Nah, Goldie Roger ini kuat banget loh ya buat mengcounter si Sabo, walaupun si Sabo itu tidak punya buff defense. Apalagi damage redasnya si Sabo cuman 30 dan 30% ya 60 ya total ya. Di sini si Roger itu bakal sangat gampang banget buat gangguin si Sabo ya. Yang pertama itu karena si Roger ini memiliki yang namanya burst damage dari skill Kamosarinya. Jadi di sini udah ignore object, dia juga memiliki yang namanya knockback effect. Nah, seperti yang kita tahu Sabo di sini dia itu tidak memiliki yang namanya resist knockback. Jadi pas dia lagi nyabut flag, dia itu cuman memiliki spamming skill 2 ya. Jadi pas dia megang flag ada skill 2, terus pas dia dipukul sama musuh dia mental. Kalian bisa lihat di sini dia itu cuman resist stagger dan bang down. Jadi anti knockbacknya itu tidak ada sama sekali. Walaupun di sini dia bisa menciptakan shield untuk melindungi dirinya, tapi kalau musuhnya memiliki ignore object itu bakal sangat sia-sia banget. Jadi sebagai seorang Roger di sini bakal sangat gampang ya buat cancel Sabo nyabut flag. Jadi yang kayak gini-gini kita butuh nih untuk di era sekarang. Habis nyabut terus dia dilindungi shield. Nah, itu harus yang ada ignore object. Ya bersyukur banget di sini Sabo tidak memiliki shield untuk di badannya seperti karakter Uta Halloween ya. Karena kalau misalnya dia modelannya seperti Uta Halloween, dia harus 2 kali serang. Sedangkan untuk Sabo dia cukup 1 kali serang Kamosari dia udah pasti ke cancel. Jadi gitu aja sih buat ngelawan Sabo. Dan kalau misalnya si Roger juga udah punya stacking yang cukup tinggi ya, di sini stackingnya sampai 100% loh. Dia bakal bisa one shot Sabo. Apalagi di sini Sabo tidak punya nyawa kedua. Jadi akan sangat mudah kita bikin Sabo kesel sendiri mau nyabut di cancel seperti itu. Alright, jadi kalian bisa pakai aja sih si Roger ini. Lanjut lagi ke karakter counter yang keenam. Nah, ini mungkin bakal jarang banget kalian temui ya, yaitu karakter S-Beard. Nah, kenapa nih S-Beard bisa mengcounter Sabo? Itu gampang banget alasannya ya. Yang pertama, skill 2 S-Beard. Kalian bisa lihat, ignore damage reduction, knockback effect, ignore object. Gila, full komplit dari segala aspek. Jadi di sini kalian bisa benar-benar mengcounter shield Sabo, mengcounter pasif Sabo, dan yang selanjutnya adalah mengcounter cabut flagnya Sabo. Jadi 3 pasif Sabo itu tercounter semua. Kemudian di sini untuk karakter tipe S-Beard itu gampang banget ya buat lawan Sabo karena di sini dia punya 3 shield. Nah, ini nih.
Karakter-karakter yang punya 3 shield ini biasanya sangat mengganggu parah ya. Kemudian di sini saat si Sabo lagi pegang flag, kalian bisa lihat di sini untuk si Esbir itu memiliki increase damage sampai 30%. Gila banget. Jadi misalnya musuhnya langsung main cabut atau pegang flag, itu bakal sangat mengganggu buat si Ursa Shock ya. Jadi Ursa Shock itu marah, kemudian kekuatannya meningkat, langsung kalian bom aja. Kemungkinan paling besar mati cuy ya, mati. Lalu di sini saat ada musuh ya yang lagi megang flagnya si Esbir, jadi musuh langsung ignore enemy, langsung main pegang flag, itu sangat akan berbahaya jika di hadapannya adalah si Esbir. Karena di sini selain dia punya increase damage, dia juga memiliki yang namanya boost attack 30%. Tuh, kalian nalar sendiri aja boy. Dia udah punya increase damage 30. Terus dia punya increase attack 30. Nah, ditambah di sini skill 2-nya udah ignore damage reduction. Apakah gak meninggal itu Sabo? Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi ya masuk brutal banget cuy. Sebenarnya Ursa Shock ini skill yang sangat mengerikan ya untuk di era nanti ya, untuk dilawan Sabo. Karena skillnya yang pertama susah dilihat. Terus yang kedua, kecepatan skillnya cepet banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin sukses ngonter sekali ya, yang kedua kali mungkin aja tidak bisa. Karena di sini skillnya tuh gini cuy. Nah gitu cuy. Nah ya bisa-bisa kalau kalian lagi nggak sadar ditembak dari belakang ya nggak sempet nge-stand, meninggal ya. Jadi buat teman-teman yang punya Esbir, kalian bisa pakai karakter ini buat. Seriously one shot bro. Nanti mungkin bakal tak cobain ya di akunku yang satunya yang memang ada si Esbir, karena di akunku yang ini aku nggak punya. Oke, jadi seperti itu ya untuk jajaran counter terbaik yang gampang banget buat counter si Sabo. Nah, di sini sebenarnya memang ada banyak karakter lain yang bisa juga buat counter si Sabo, cuman ada masalah yang harus kita lawan. Yang pertama masalahnya adalah Sabo di sini itu tidak bisa yang namanya ditarget. Nih kalian bisa lihat nih, dia cuma bisa ditarget dengan normal attack. Jadi untuk beberapa karakter yang skillnya susah ditargeting seperti Dori, di sini dia bisa ngonter Sabo sebenarnya tapi susah nge-target. Kemudian ada Kobe, one shot runner itu easy tapi dia tidak bisa yang namanya target. Dan yang ketiga di sini juga ada anti runner, yaitu ada Kalgara. Ya cuman sama aja lagi, tidak bisa target. Jadi walaupun di sini kita bisa ignore damage reduction, kita bisa langsung tusuk musuh mati gitu, tapi kalau kita nggak bisa target musuh itu akan sangat sia-sia sekali. Ya sering terjadi soalnya ya, kita niat mau nge-skill ke karakter yang kita counter tapi malah miss-skill ke target yang musuh yang kita tidak targeting. Itu sangat sering terjadi. Jadi ada beberapa karakter yang memang memiliki potensi tapi aku tidak rekomendasi, karena ya udah pasti kalian bakal miss-skill, rugi juga kalau miss-skill ya. Nanti malah kalian nggak ada skill lagi buat melakukan yang namanya counter kepada karakter Sabo. Oke, jadi ada itu aja karakter-karakter yang aku rekomendasikan buat teman-teman, semoga membantu. Kalau kalian misalnya nggak gacha Sabo sih nggak masalah sih cuy, nggak masalah. Oh ya BTW di sini S-Shark itu sebenarnya bisa juga buat ngonter si Sabo untuk di bagian skill satunya ya, cuman di sini damage-nya dia itu agak lama ya, kalau boleh jujur nih. Damage-nya itu gimana ya? Itu sakit cuy. Tapi udah pasti lama lawan Sabo, udah pasti lama cuy. Nggak seinstan Esbir, tapi dia bisa kok. Nanti aku bakal kontenin beberapa karakter yang udah aku rekomendasikan tapi aku tes buat teman-teman yang mungkin tidak punya karakter yang aku rekomendasikan ya. Jadi ada opsi lain, di double option. So gitu aja ya untuk video kita kali ini. BTW di sini sebenarnya Robin juga bisa ngonter. Ini Robin ya. Tapi Robin harus nyerang musuh dari jauh pakai skill 2 nya. Increase damage 100%.
Tapi kenapa aku tidak rekomendasikan? Karena kalau misalnya Sabo udah berhasil nge-stand, si Robin udah nggak berkutik, udah nggak bisa nyerang shieldnya, damage-nya juga pasti cupu ya itu sih. Jadi memang ada beberapa sih. Nanti aku bakal coba kok, tenang aja, bakal coba. Yang penting kalian jangan lupa subscribe ya dan nyalain loncengnya, karena yang aku lihat dari statistik penontonku itu 60% kagak subscribe cuy ya. Jadi pokoknya tolong bantu subscribe dan jangan lupa di like videonya ya, biar nanti update-update yang aku lakukan kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.